Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhiana Zawalidaini dengan NIM akhir 18. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerolehan bahasa. Pada video ini saya akan menjelaskan materi kesalahan berbahasa dan menjelaskan contoh apa saja kesalahan berbahasa yang ada di Indonesia. Selamat menonton. Bahasa Indonesia telah menjadi penggerak utama dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Ia tumbuh seiringan zaman, menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, namun tetap kokoh sebagai bahasa resmi di ranah pendidikan, pemerintah, media massa, dan ruang publik lainnya. Meski demikian, derasnya pengaruh globalisasi dan teknologi digital membawa tantangan serius, terutama menurunnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Salah satu tantangan yang paling sering ditemui adalah kesalahan penggunaan bahasa dalam berbagai situasi, di media sosial, ruang kerja, lingkungan, pendidikan, hingga percakapan sehari-hari. Kesalahan berbahasa menjadi hal yang lazim terjadi. Sayangnya, banyak yang menganggap hal tersebut biasa saja, bahkan tidak menyadari bahwa itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah bahasa. Jika dibiarkan, praktik ini dapat mengganggu keteraturan berbahasa, memperlemah fungsi bahasa sebagai alat pemersatu, dan menurunkan mutu komunikasi. Oleh karena itu, saya di sini juga akan memberikan contoh kesalahan berbahasa yang ada di Indonesia. Kesalahan berbahasa yang sering kita temui yaitu penulisan kata apotek dalam data tersebut merupakan bentuk yang tidak baku. Bentuk yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apotek, yang berarti toko atau tempat untuk meracik dan menjual obat-obatan. Kesalahan berbahasa selanjutnya yaitu pada kata sentral yang mengalami proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengalami perubahan bentuk menjadi sentral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sentral diartikan sebagai berada di tempat di tengah dan dianggap sebagai pusat. Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya penutur bahasa bersikap konsisten dalam memilih kata, karena dalam data terlihat adanya pencampuran antara unsur bahasa asing dan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, terlihat pada gambar tersebut, kata teknik itu merupakan contoh kesalahan dalam penggunaan kata. Ini cukup sering ditemukan di suatu tempat ya. Kata teknik atau teknik merupakan bentuk yang tidak baku, padahal bentuk yang benar sesuai kaidah kebahasaan yaitu teknik, yang memiliki arti pengetahuan serta keterampilan dalam membuat atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hasil industri seperti bangunan atau mesin, atau bisa juga merujuk pada metode maupun sistem dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya pada gambar tersebut terlihat ada kesalahan berbahasa pada bidang morfologi. Hal tersebut diakibatkan karena proses morfologis prefiksasi yang tidak tepat. Proses ini dipengaruhi oleh adanya imbuhan di awal kata penggunaannya, yakni pada kata dilarang. Seharusnya jika diikuti kata perintah, maka penulisannya harusnya disatukan, namun jika diikuti kata keterangan tempat, maka bentuk penulisannya dipisahkan. Biasanya prefiks di untuk kalimat pasif tindakan, maka penulisan yang tepat adalah dilarang, bukan dilarang. Nah, itulah kesalahan berbahasa yang sering kita jumpai atau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga bahasa Indonesia sama dengan menjaga jati diri bangsa. Jika kita mengabaikan kaidah dan kebakuan bahasa, secara tidak langsung kita sedang meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita rawat dan lestarikan bahasa Indonesia dengan bangga dan penuh tanggung jawab. Gunakan bahasa ini dengan bijak, santun, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akhirnya, mari kita sadari bahwa bahasa Indonesia adalah rumah bersama, tempat seluruh gagasan, perasaan, dan identitas bangsa Indonesia yang berhidup dan berkembang. Dengan menggunakan secara tertib dan benar, kita bukan hanya merawat bahasa Indonesia, tetapi juga sedang merintis masa depan bangsa yang lebih beradab, terdidik, dan bersatu. Begitulah materi yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan berkata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.